Lailatul Qadar pada dasarnya menjadi malam rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata fakta-fakta di balik malam Lailatul Qadar ini telah dibuktikan oleh Badan Nasional Antariksa Amerika, yaitu NASA. Selama ini umat Islam mempercayai kebenaran adanya malam Lailatul Qadar karena bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Namun faktanya, malam Lailatul Qadar ini juga bisa diprediksikan oleh Badan Nasional Antariksa Amerika, yaitu NASA. Melalui sejumlah fakta ilmiah, NASA membuktikan tanda-tanda hadirnya malam Lailatul Qadar sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan hadis. Dalam semua ungkapan Rasulullah SAW itu, NASA telah membuktikan semuanya terkait ciri-ciri fisik tersebut. Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Dr. Abdul Basit As-Sayyid, mengatakan jika sekitar 12 tahun yang lalu, NASA pernah menemukan ciri dari malam Lailatul Qadar sesuai yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW. Pada saat membuktikan tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW itu, Badan Nasional Antariksa Amerika menemukan bahwa pada suatu malam terjadi fenomena aneh karena tidak ada meteor yang jatuh ke atmosfer bumi serta suhu udara yang sedang. Padahal pada malam-malam biasa, sejumlah meteor yang jatuh ke atmosfer bumi sekitar 20 meteor. Selain itu, NASA juga menemukan bahwa matahari begitu bersinar cerah namun tidak ada radiasi cahaya sekalipun. Semua fakta yang ditetapkan oleh pihak NASA ini memang sengaja bagi mereka untuk tidak mempublikasikan fakta-fakta ini. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Kan Quran itu turunnya lama, ya, sedikit-sedikit. Semua bulan ada, semua tahun ada, selama 22 tahun. Padahal Lailatul Qadar itu hanya di Ramadan, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya turun lengkap 30 juz, ya. Lengkap turun 30 juz dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Nah, jadi ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran melebihi kitab-kitab yang lain. Untuk apa Allah turunkan? Kok tidak langsung saja dari Loh Mahfud ke bumi? Kan bisa, gitu ya. Itu ada keterangan, itu menunjukkan keagungan Al-Quran. Sebelum diturunkan sedikit-sedikit ke bumi, Allah tunjukkan kepada penghuni langit tentang kemuliaan Quran, ya. Penghuni langit, ini Quran yang paling agung, akan aku turunkan ke bumi, maka sekarang aku pindah dulu ke langit dunia, diumumkan. Tuh, makanya Quran itu kemuliaannya luar biasa, tidak bisa dibayangkan, ya. Tidak ada yang membandingi kemuliaan Quran selain Allah itu sendiri yang punya kalam, gitu ya, gitu. Jadi makanya dah dulu hadis apa? Kemuliaan Allah itu, kemuliaan Quran ya sama dengan kemuliaan Allah. Berarti memuliakan Allah ya dengan salah satunya dengan memuliakan Al-Quran. Tidak memuliakan Quran berarti orang itu juga tidak memuliakan Allah, gitu. Kami turunkan dia pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lah, disebut malam kemuliaan juga karena pada malam itu turun Al-Quran, gitu ya. Makanya Quran itu menjadi sumber kemuliaan, gitu, sumber. Makanya orang cari mulia caranya gampang, cari Al-Quran, gitu ya. Gitu, bukan cari harta, bukan cari apa popularitas, bukan apa macam-macam. Pokoknya dalami Quran, kaji Quran sedalam-dalamnya. Semua ilmu yang berkaitan dengan Quran kaji sedalam-dalamnya, amalkan, terus yakini pasti mulia, dijamin, gitu ya, 100% mulia. Makanya tingkat kemuliaan seseorang itu bisa diukur perolehannya dari Al-Quran, ya, berapa persen Quran itu yang ada pada dirinya, ya. Setingkat dengan itulah dia mendapatkan kemuliaan. Tapi itu kemuliaan hakiki, gitu ya. Bisa saja orang mencari kemuliaan semu dengan cara-cara yang lain, tapi itu kemuliaan semu, tapi nanti akan berujung kehinaan, ya. Kau tidak hina dunia, ya hina akhirat, gitu ya. Makanya kita ingin anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang mulia. Caranya gimana? Dekatkan mereka kepada Quran, ya. Jangan suruh belajar macam-macam sebelum mereka itu menguasai Quran, gitu ya.
fahamkan Quran, pintar Quran, setelah itu mau belajar apapun silakan. Ini keterangan tadi dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengatakan anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah. Allah menurunkan Quran jumlatan wahidatan apa? Sekaligus, maksudnya 30 juz gitu ya. Dari lauh mahfuz ke baitul izzah. Baitul izzah yaitu minas sama'id dunya. Baitul izzah itu tempat yang mulia di langit dunia. Terus summa nazala mufassalan, kemudian dia turun secara terperinci bihasbil waqa'i, berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di bumi fi salasin wa ishrina sanah, pada masa berapa? 23 tahun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, gitu. Makanya ada yang heran itu kan begini, di antara bukti bahwa Quran itu kalam Allah ya, Quran itu kalau menurut akal manusia gitu ya, turun ke bumi itu kan sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada ya. Ada kejadian apa turun ayat, ada kejadian apa turun ayat, kejadian apa. Lah kejadian itu kan tidak bisa diatur ini ya. Nabi tahu ada kejadian apa, beliau kan tidak tahu gitu ya. Itu bukti bagaimana beliau bisa, andaikan beliau itu pura-pura nabi palsu, beliau tahu dari mana kejadian yang akan terjadi, paham ya? Jadi kita tidak tahu. Terus yang pertama itu, kemudian ketika Quran itu sudah selesai lengkap, kok bisa nyambung ya? Nyambung kok bisa? Nah itu termasuk bukti terjadi ikatan persambungan. Padahal kalau kita nulis buku dengan cara seperti itu mesti tidak akan nyambung ya. Tuh dapat rezeki, tulis dapat rezeki. Terus besoknya tetangga melahirkan, besoknya hujan deras, coba disambung, tidak nyambung ya. Kejadian apa ditulis, kejadian apa ditulis, tidak nyambung. Lo Quran itu bisa nyambung. Kenapa? Karena sebelum turun sedikit-sedikit di sana sudah ada yang lengkap ya, di Baitul Izzah lengkap 30 juz, makanya bisa nyambung. Tetapi urutannya memang tidak sesuai yang di lauh mahfuz ya, yang di Baitul Izzah itu. Lah terus makanya malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi ketika turun ayat, wahai Nabi, letakkanlah wahyu ini pada surah ini, pada ayat ini, letakkan pada ayat ini. Tadi petunjuk pengurutannya berdasarkan apa? Langsung petunjuk dari malaikat Jibril, namanya tauqifi. Yes, ya sudah, malaikat Jibril memberitahu seperti, akhirnya tertatalah seperti sekarang. Makanya kalau bulan Ramadan malaikat Jibril itu semaan dengan Nabi ya, Nabi baca, malaikat Jibril mendengar. Atau sebaliknya, orang tadarus yang bulan Ramadan itu awalnya Nabi dengan malaikat Jibril. Maksudnya apa? Hendak ngecek ya, urutannya itu sudah pas apa belum. Urutannya yang Nabi urutkan sudah persis seperti yang di Baitul Izzah atau belum, itu sesuai dengan petunjuk apa malaikat Jibril, bukan ijtihad dari Nabi. Ada satu riwayat ya tentang kemuliaan Lailatul Qadar ya. Dikatakan tadi Lailatul Qadar itu lebih apa? Lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka disebutkan ada seseorang dari Bani Israel labisa silah apa? Menyandang senjata fi sabilillah, untuk berjuang fi sabilillah alfa syahrin, 1000 tahun. Jadi 1000 tahun perang terus jihad. Berarti kan full ibadah. Apalagi jihad itu ibadah yang paling utama, pahalanya luar biasa, taruhannya nyawa. 1000 tahun berarti tidak pernah maksiat ya. 1000 tahun full jihad, tidak pernah maksiat gitu ya. Fa'ajabal muslimun min dalik, maka orang-orang muslim kagum tentang hal itu. Maka turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang orang itu menyandang senjata di jalan Allah berjihad, tidak ada tanpa
maksiat itu lebih baik dari masih baikkan ibadahnya umat Muhammad pada malam itu. Ya, berarti apa? Maka kita itu bersyukur ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW tanpa kita minta, tanpa kita berdoa. Ini karunia yang Allah berikan sendiri atas apa? Kehendak Allah sendiri. Nah, di antara kelebihannya apa? Umatnya Nabi Muhammad dikasih umur yang pendek, ya, tetapi dikasih pahala yang melebihi kelipatannya daripada orang yang umurnya panjang zaman dulu. Jadi ibadahmu di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada jihadnya dia menyandang senjata 1000 tahun. Ya, kurang enak ya, kurang enak apa? Oh, tidak apa-apa umurnya pendek. Kenapa kok Allah kasih umur pendek? Biar mereka itu tidak lama-lama hidup di dunia. Ini umat pilihan. Umat Muhammad, kamu tidak usah lama-lama di dunia. Dunia itu tidak enak, ini ya, tidak enak. Bebannya banyak, senangnya sedikit, susahnya banyak. Gitu ya. Bukti kalau dunia tidak enak apa? Bayi lahir itu langsung nangis ya. Andai kan dunia itu enak, bayi lahir langsung senyum tertawa ya. Alhamdulillah kan gitu ya. Saya masuk kan gitu. Senyum tertawa itu bukti gitu ya. Dunia itu tidak enak, makanya umat Muhammad, kamu di dunia tidak usah lama-lama, tidak enak dunia kan ya. Tapi walaupun umur kamu pendek, aku kasih pahala-pahala yang berlipat-lipat bisa mengalahkan amalnya orang yang dulu yang umurnya panjang. Alhamdulillah gitu ya. Gitu, tidak pernah minta, tahu-tahu dijadikan umat yang seperti itu. Terus berikutnya, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 ya, 83 tahun ibadah full ya gitu ya. Lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya gitu ya. Dan ibadah diterima. Dan mendapatkan Lailatul Qadar itu gampang ya. Malam itu kapan? Malamnya mulai apa? Maghrib sampai subuh itu namanya malam ya. Siapapun ibadah di malam itu mesti dapat Lailatul Qadar, mesti dapatnya. Berarti setiap orang muslim itu ya, kalau muslim mukmin dia puasa apalagi sholat tarawih mesti dapat Lailatul Qadar, mesti dia sholat tarawih, mesti mungkin sholat malam witir ya, apalagi baca Quran dikir-dikir mesti dapat. Tidak ada yang tidak dapat gitu ya. Nah terus tapi kok dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi itikaf di masjid itu maksudnya apa? Supaya full pahala. Jadi ya, andai kan kita di rumah kan ada tidurnya, gitu ya. Nah, ketika tidur ya tidak dapat. Mungkin ada ngelamunnya barangkali capek dikit ngelamun barangkali. Tapi kok di masjid itu itikaf tidur gini pahala, gitu ya. Pahala karena dia dapat pahala itikaf, jadi full pahala sepanjang malam sampai subuh. Itu orang yang maksimal mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi andaikan baca Quran 1 ayat ya, itu lebih baik daripada baca Quran 1000 bulan, 83 tahun yang diterima. Itu tidak bisa dibayangkan nikmat yang Allah berikan kepada. Terus kapan Lailatul Qadar itu? Ini banyak riwayat ya. Lailatul Qadar kapan? Innaha lailatun sabi'atun. Satu pendapat itu malam ke-7. Ya. Autasi'atun atau ke-9 wa isrin. Berapa? 27 atau 29. Tuh, kita nyarinya di situ ya. Kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama Lailatul Qadar itu mungkin tanggal berapa? 27 atau 29 Ramadan malamnya ya, malam 27 malam 29 gitu. Para malaikat pada malam itu fil ardi aksaru min adadil hasab. Malaikat pada malam itu turun lebih banyak daripada jumlah kerikil-kerikil yang ada di dunia. Itu pertama. Yang kedua, mencari itu fil ashril bawaki ya gitu, yaitu pada 10 malam yang tersisa, 10 akhir pada bulan Ramadan gitu.
Ada lagi wahia lailatul witrin. Jadi 10 malam terakhir tapi pilih yang ganjil-ganjil ya, yaitu berapa? Tis'un 29 atau 27 atau 25 atau 23 sampai akhir malam. Anna imarata lailatul qadar, tanda-tanda lailatul qadar adalah annaha sofia ya, bahwa paginya itu berjernih ya. Jadi kelihatan udara itu jernih, bening. Kemudian balja itu terang ya, seakan-akan ada komaron satian, ada bulan yang terbit. Sakinatan ya, tenang. Sajiatan sama ya, tenang. La bardabiya wala harro, tidak dingin dan tidak panas. Jadi udaranya, cuacanya berarti tidak hujan ya, tidak hujan, tidak dingin, tidak panas. Wala yahilu liqaumin yurma bihi fiha ya, dan tidak ada bintang yang dilemparkan untuk melempar setan, tidak ada sampai pagi. Berarti tidak ada komet, tidak ada meteor gitu ya. Terus paginya, ini malamnya ya, paginya wa inna amarataha anna syamsa sobihataha takhruju mustawiyatan ya. Pagi-pagi matahari itu terbit sempurna, laisa fiha syu'a, tetapi tidak ada sinarnya terbit matahari cerah tetapi sinarnya itu tidak lemah, redup ya, agak redup. Seperti bulan pada Lailatul Badri. Gitu ya. Bulan itu kan cerah tapi tidak menyilaukan gitu ya. Nah itu. Pagi-pagi dilihat begitu berarti tadi malam itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan roh itu siapa? Malaikat Jibril. Para malaikat dan malaikat Jibril turun pada malam itu dengan seizin Tuhannya karena menetapkan segala perkara. Jadi turun itu untuk menetapkan perkara bagi orangnya masing-masing. Ada keterangan malaikat turun itu saking berkahnya, ya, saking berkahnya malam itu sampai para malaikat itu berturunan. Banyak yang turun. Makanya kalau orang berdoa mesti mustajab di malam itu. Gitu. Makanya kita itu kalau malaikat itu kan di tempat-tempat yang berkah itu malaikat itu mesti turun. Seperti kalau di majelis ilmu seperti itu ya, diterangkan hafathumul malaika, dikelilingi oleh ini banyak malaikat ini ya. Gitu. Kalau kelihatan mungkin tambah seneng apa tambah takut. Karena malaikat itu bentuknya ya lebih bagusan manusia ya senang, tapi aura positifnya itu terasa ya gitu ya. Barangkali terasa apa enggak? Jadi gitu. Jadi kalau orang mencari ilmu itu dikelilingi para malaikat sampai sayapnya diletakkan di punggungnya orang yang mencari ilmu, ridho dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena itu tempat yang berkah gitu ya. Terus kalau orang menghatamkan Quran itu juga malaikat datang dulu dilihat sudah ya gitu, menghatamkan Quran diaminkan oleh 70.000 malaikat. Nanti ada keterangan sampai Ibnu Abbas itu nyuruh orang cari siapa yang hatam ya, siapa yang hatam nanti undang saya akan datang. Jadi gitu, saking gitunya pas hatam Quran termasuk banyak malaikat yang turun karena itu tempat yang berkah. Termasuk Lailatul Qadar para malaikat turun berbondong-bondong karena itu malam yang penuh berkah, sambil mengucapkan salam sejahtera bagi kalian. Ini ada keterangan malaikat itu mengucapkan salam kepada orang-orang yang pas malaikat turun orang itu dalam keadaan ibadah ya, pas malam itu sholat tarawih, baca Quran, berzikir, baca sholawat, dia mengucapkan salam kepada orang yang beribadah di malam itu. Lailatul Qadar itu sampai kapan? Sampai waktu terbit fajar ya. Jadi insya Allah pokoknya orang itu puasa mukmin di bulan Ramadan ya mesti dapat Lailatul Qadar selama tidak maksiat ya di malam itu.
mesti dapat. Masa tidak ibadah, ya mesti ibadah, minimal sholat tarawih gitu ya. Cuma kalau iktikaf mulai itu maksimal, tidak tidurnya dapat pahala gitu ya, diamnya dapat pahala, itu full pahala kalau sedang iktikaf di masjid. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.